Shalom. Damai di hati. Teman-teman pemuda Jemaat Immanuel Sendangan, wilayah Sondar. Saat ini kita akan memulaikan ibadah pemuda Aras Jemaat. Dan ibadah saat ini akan dipimpin oleh Saudara Rian Kencem, Sarjana Pendidikan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 362, Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Datanglah kepada kami, ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu, datang tunduk ke hadirat-Mu yang suci dan kudus. Bapa, saat ini kami mohon Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ibadah kami saat ini. Kiranya ibadah kami saat ini ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Roh Kudus tuntun dan berkatilah ibadah ini. Jadilah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 4 ayat 1, naikkan doa pada Allah. Ketika kita berhadapan dengan kekudusan Tuhan, pada saat itulah kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan kadangkala kita tidak setia pada tugas-tugas panggilan kita selaku pengikut Kristus. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, sumber kehidupan kami. Kasih dan pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kami setiap hari. Di saat ini ketika kami akan beribadah, kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat dimampukan
dalam persekutuan ibadah kami. Kami pun hendak belajar tentang kebenaran firman-Mu saat ini. Bentengi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Sebagai pemuda, mampukan kami ya Tuhan agar kami boleh menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dalam dunia ini. Kami pun berdoa ya Bapa, dalam perjalanan kehidupan kami ada begitu banyak pelanggaran dan dosa yang telah kami lakukan, baik lewat perkataan kami maupun tingkah laku kami. Mohon ampuni kami ya Bapa, sehingga kami hidup bebas dari dosa. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami telah siap sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 27, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Meski tak layak diriku. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita angkat pujian dalam Kidung Jemaat 383 ayat pertama sampai ayat kedua. Sungguh indah kabar mulia. Yesus
Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Sekali lagi, Markus 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Di bawah perikop, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukuatkan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka yang takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Ya, yang begini belum pernah kita lihat." Sampai di situ pembacaan kita. Teman-teman pemuda, sering kita temui atau bahkan kita alami bahwa sebuah pelayanan hancur dan tidak berjalan dengan baik karena kurangnya kepedulian, adanya keegoisan, cepat menyerah. Harus diakui bahwa pelayanan, tapi juga dalam pekerjaan, pergaulan, apalagi kehidupan, keluarga, tantangan pasti ada. Tetapi bukan untuk membuat kita menyerah, melainkan harus membuat kita semakin berjuang dan berusaha. Ini menjadi tantangan dan dinamika tersendiri dalam pelayanan kita sebagai pemuda gereja, sebab kita dituntut untuk menjadi pelayan yang rendah hati dan memiliki jiwa yang peduli terhadap sesama umat Tuhan. Hal inilah yang disaksikan dalam pembacaan kita saat ini, di mana ada 4 orang yang membawa teman mereka yang sedang lumpuh kepada Yesus. Nah, hal pertama yang perlu kita pelajari adalah mereka peduli dan merasa perlu berbuat sesuatu bagi orang lain. Kita bisa melihat dalam ayat yang pertama. Ketika tersiar kabar bahwa Yesus datang kembali ke Kapernaum, mereka segera membawa temannya yang lumpuh agar Yesus segera menyembuhkan temannya tersebut. Walaupun dalam upaya untuk menolong ada tantangan yang menghadang, hal ini memperlihatkan adanya kasih dalam diri mereka untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Kedua, mereka bekerja sama. Dalam ayat yang keempat, keempat orang itu menggotong teman mereka yang lumpuh. Terlebih di saat mereka membawa orang lumpuh itu, tidak ada jalan untuk menemui Yesus. Sehingga mereka berusaha naik ke atap, lalu membuka atapnya dan menurunkan temannya. Mereka dengan kerjasama yang baik, mereka menurunkan si lumpuh dari atap ke ruang di mana Yesus berada. Ketiga, mereka tidak mudah menyerah. Hal ini yang terlihat ketika mereka berusaha membuka atap, karena mereka tidak dapat membawa yang lumpuh lewat pintu. Hasilnya, Yesus melihat iman mereka dan teman mereka disembuhkan secara rohani dan jasmani.
dosanya diampuni, dan penyakit fisiknya disembuhkan. Memang di situ ada para ahli Taurat. Para ahli Taurat ini meragukan otoritas Yesus dalam mengampuni dosa. Tetapi Yesus menunjukkan kuasanya dengan mengungkapkan isi hati mereka dan meneruskan proses penyembuhan orang lumpuh itu. Sehingga dalam ayat 12, dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Peristiwa ini membuat semua orang takjub dan memuliakan Allah. Teman-teman pemuda, seberat apapun tantangan dalam pelayanan yang kita alami saat ini, sesulit apapun tantangan pekerjaan yang kita hadapi, dan seberat apapun perjuangan hidup yang harus kita tempuh, jangan pernah kita mundur atau menyerah. Mari hadapilah tantangan dan proses yang diperhadapkan dalam hidup kita, sebab semua memiliki tujuan akhir, yaitu nama Tuhan dimuliakan. Terutama di saat sekarang, dengan adanya pandemi COVID-19, tentu kita diuji. Seberapa tangguh kuatnya iman kita ketika dalam pergumulan hidup. Apakah kita menyerah begitu saja? Apakah kita langsung memutar haluan? Kalau sama dengan di nakoda begitu, putar haluan. Jika kita tekun dan percaya dengan kuasa Tuhan dan berkuasa mencari keselamatan, pasti semuanya dapat kita hadapi dengan baik. Teman-teman pemuda, utamakan Tuhan sehingga semua dapat dihadapi dengan sukacita dan terasa ringan semua masalah-masalah kita. Perhatikan sesama kita, saling bekerja sama, jangan cari nama, dan jangan mudah menyerah. Tuhan sendiri yang bekerja dengan kuasanya dan memberikan yang lebih baik atas permohonan kita. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan sukacita, sebagai tanda ucapan syukur atas kasih Allah dan sebagai tanda kasih kita kepada Allah. Kita angkat pujian bersama-sama dalam Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa Allah, Bapa kami yang di dalam sorga, puji syukur kami persembahkan kepadamu, oleh karena pertolonganmu, maka kami boleh melaksanakan ibadah saat ini. Berkatilah ibadah kami saat ini, sehingga persekutuan kami boleh berkenan di hadapanmu. Kami telah belajar lewat firman Tuhan. Berkat dan pertolonganmu saja yang berasal daripadamu, yang dapat melindungi kami. Berkati dan mampukan kami agar firman-Mu tidak lalu begitu saja, melainkan boleh menjadi bagian kehidupan kami dalam pribadi kami masing-masing maupun dalam keluarga kami, pergaulan kami maupun dalam setiap perjalanan kehidupan kami semua. Berkati Komisi Pemuda Immanuel Sendangan ya Tuhan, berikan kami semangat sukacita dalam pelayanan, sehingga apapun yang menjadi program pelayanan kami, Pemuda Jemaat Immanuel Sendangan, semuanya boleh terlaksana dengan baik. Dan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Bagi komisi dan pengurus rayon yang kiranya
Kiranya kami semua diberikan kesehatan dan kekuatan selalu, agar tetap setia dan penuh semangat dalam pekerjaan pelayanan kami. Di tengah-tengah jemaat Immanuel Sendangan, di dalamnya bagi Komisi Pelayanan Pemuda. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Berkatilah persembahan kami saat ini, sehingga persembahan yang kami berikan ini boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bagi kondisi keadaan dunia saat ini lewat wabah pandemi COVID-19, berkati dan pulihkan kondisi keadaan dunia ini sehingga ya Bapa, semuanya dipulihkan kembali. Untuk pemerintah yang ada bersama dengan tenaga medis dan para dokter yang sedang sementara bekerja sebagai garda paling depan dalam penanganan dan memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Berkati dan peliharalah mereka selalu, sehingga mereka dimampukan dalam kerja pelayanan mereka. Bagi seluruh pasien yang ada ya Tuhan, kiranya Engkau yang ada menguatkan iman percaya mereka. Dan berkatilah proses pemulihan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh pulih dan sembuh dari berbagai penyakit, termasuk virus corona. Berkati dan lindungilah kehidupan kami semua sebagai warga masyarakat, sehingga kami mampu beradaptasi dengan situasi kehidupan saat ini, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Perjalanan kehidupan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya kasih, setia, dan anugerah Tuhan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bernyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah pemuda Aras Jemaat saat ini telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Teman-teman, pada saat ini kita akan bernyanyi bersama-sama himne pemuda. Engkau sudah? Pemuda demi
Demikianlah ibadah pemuda Aras Jemaat saat ini telah selesai. Atas nama Komisi Pemuda menyampaikan terima kasih kepada Kadim, Saudara Rian Kincem, Sarjana Pendidikan yang telah melayani ibadah saat ini. Disampaikan juga terima kasih kepada tim multimedia Pejis yang telah melaksanakan perekaman video. Disampaikan terima kasih juga kepada pemain musik dan singers yang boleh membantu kegiatan ibadah saat ini. Dan kepada seluruh anggota pemuda, Jemaat Immanuel Sendangan yang boleh beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam. Shalom.